Annyeonghaseyo, sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Annyeonghaseyo, balik lagi sama Miss Rania di chapter yang baru yaitu Statement of Financial Position. Nah, kalau minggu kemarin kita udah pernah belajar income statement, sekarang kita akan belajar statement of financial position. Nah, kalau teman-teman ingat urutannya, kalau kita bikin statement itu pertama kali adalah income statement, yang kedua return earning statement, nah yang ketiga barulah kita bisa bikin statement of financial position atau yang biasa disebut juga balance sheet atau neraca ketika GAAP masih berlaku. Nah, teman-teman, kita akan langsung belajar. Ingat, komponen ini berbeda dengan komponen yang ada di income statement. Kalau di sini kita akan belajar mengenai aset, liabilities, dan juga ekuitas atau equity. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, kalau sebelumnya kita belajar mengenai income statement yang mana komponennya cuma ada dua, yaitu revenue dan juga expense. Minggu ini kita akan belajar mengenai statement of financial position. Nah, statement of financial position ini seringkali teman-teman kenal dengan namanya neraca atau balance sheet. Nah, memang sebenarnya sebelum namanya itu diganti menjadi statement of financial position, namanya itu memang neraca atau balance sheet. Nah, hal ini terjadi karena kita perubahan kiblat ya, perubahan dasar akuntansi dari GAAP menjadi IFRS. Nah, perbedaan antara income statement dengan statement of financial position itu kita bisa lihat yang paling ketara itu dari komponen dasarnya. Komponen dasar dari statement of financial position itu adalah aset, equity, dan juga liabilities. Nah, aku rasa ini teman-teman udah nggak asing lagi dengan rumus yang amat sangat terkenal, yaitu aset sama dengan equity ditambah liabilities ya. Miss, kenapa nggak aset ditambah liabilities, aset sama dengan liabilities ditambah equity ya? Itu juga boleh sebenarnya. Cuman ini aku terapin supaya teman-teman bisa ngikutin nanti pas kita pakai IFRS itu susunannya equity dulu baru liabilities. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ingetnya gampang, ingetin aja sesuai dengan abjad. Aset A, E baru L gitu ya, biar nggak ketukar. Jadi kalau di IFRS dia itu aset, kemudian equity baru liability susunannya. Oke teman-teman, sekarang aset atau harta. Nah, sebenarnya dia ini punya 3 kunci. Yang pertama, aset itu atau harta adalah sumber daya yang dikontrol oleh entitas. Yang kedua itu dia ini dihasilkan dari masa lalu, peristiwa masa lalu. Yang ketiga, terdapat manfaat ekonomis yang masuk ke entitas di masa depan. Nah, ingat teman-teman, karena ini harta, karena ini kita milik kita, berarti ini bisa kita kontrol, bisa kita sesuka hati kita mau kita apain, mau kita konsumsi, mau kita apain itu bebas. Makanya dia bilang ini adalah sebuah sumber daya yang bisa kita kontrol. Kemudian ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari peristiwa masa lalu. Kita bisa punya harta itu karena misalnya kita bekerja. Nah, itu adalah harta ini adalah suatu hasil peristiwa di masa lalu yang telah kita lakukan. Kemudian terdapat manfaat ekonomis yang masuk ke entitas. Nah, seperti tadi saya bilang, kita mengkontrol sumber daya ini supaya kita bisa menghasilkan manfaat dari pengkonsumsian aset kita ini supaya nantinya bisa memberikan manfaat untuk perusahaan atau entitas di kemudian hari. Nah, kemudian berbeda nih dengan liabilities, yaitu kewajiban yang dimiliki oleh entitas, muncul akibat peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga, terdapat arus ekonomis keluar. Nah, teman-teman, namanya juga hutang. Kalau hutang itu berarti harus dilunasi. Nah, kita ngelunasinnya pakai apa? Kita ngelunasinnya pasti pakai aset. Nah, dengan begitu berarti sumber daya kita akan mengalir ke luar. Itulah kenapa dia bilang terdapat arus ekonomis keluar. Kalau misalnya dia itu kewajiban atau hutang. Nah, sekarang equity. Jadi equity itu apa, Miss? Jadi equity itu adalah sisa aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban, yaitu modal dari perusahaannya sendiri. Oke teman-teman, jadi ini adalah bentuk umum dari statement of financial position yang akan kita pelajari, dan ini kita pelajari menurut IFRS ya. Nah, pertama-tama kita akan mengurutkan aset dulu.
ya. Kemudian aset ini juga di dalamnya kita urutkan lagi. Aset yang disebutkan lebih dulu adalah non-current asset atau aset tidak lancar, ya. Non-current asset atau aset tidak lancar. Isinya itu terdapat investasi, PPE atau property, plant and equipment, atau biasa disebut kalau bahasa Indonesianya aset tetap. Kemudian intangible asset atau bahasa Indonesianya adalah aset tetap tidak berwujud. Dan yang keempat adalah other asset atau aset lainnya. Nah, setelah kita mencantumkan seluruh macam dari non-current asset atau aset tidak lancar, maka barulah kita boleh mencatat current asset atau aset lancar. Ya, seperti teman-teman tahu ya, ada apa aja? Ada inventory, ada prepaid expenses, ada cash, ya. Kemudian baru setelah kita mencatat aset, kita mencatat equity atau modal. Nah, di sini ada share capital. Ya, ini adalah saham-saham yang kita terbitkan. Kemudian ada share premium, kemudian ada retain earnings, kemudian ada AOC, accumulated other comprehensive income. Yang terakhir ada non-controlling interest. Nah, setelah kita tulis semua equity atau ekuitas atau modal kita akan masuk ke non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang, ya, atau hutang yang tidak jatuh tempo atau tidak akan dibayar selama kurun waktu 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi, ya. Jadi makanya disebut jangka panjang. Kemudian di sini barulah yang terakhir current liabilities atau kewajiban lancar. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, sebenarnya ini semua itu kita urutkan dari paling yang tidak lancar ke yang paling lancar, atau dari yang paling tidak liquid ke yang paling liquid. Liquid maksudnya apa sih, Miss? Liquid itu adalah mudah dicairkan. Mudah dicairkan jadi apa, Miss? Jadi uang atau mudah dikonsumsi gitu, ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke aset tidak lancar atau non-current asset. Seperti tadi teman-teman lihat, urutannya itu pertama-tama kita akan mencatat aset, dan aset yang pertama kali dicatat itu adalah aset tidak lancar. Nah, di dalam aset tidak lancar itu komponennya apa aja, Miss? Yang pertama ada long term investment atau investasi jangka panjang. Kemudian ada PPE atau property, plant and equipment, yaitu aset tetap biasanya disebutnya. Kemudian ada intangible asset atau aset tetap tidak berwujud. Dan yang terakhir ada other asset atau aset lainnya. Nah, masing-masing dari keempat komponen ini ternyata memiliki lagi jenis-jenis di dalamnya yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, long term investment. Long term investment itu ternyata ini termasuk securities. Securitiesnya maksudnya apa, Miss? Securities itu misalnya kalau teman-teman beli di bursa saham untuk investasi, seperti bonds, seperti ordinary shares atau long term notes dari perusahaan lain, ya, dengan tujuan untuk berinvestasi. Ingat ya, tujuannya untuk investasi, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk trading, ya. Jadi tujuannya untuk investasi, barulah ini boleh dimasukkan ke long term investment. Jika tujuannya untuk diperdagangkan, seperti saham di bursa saham tuh, tujuannya untuk diperdagangin nih sama teman-teman, jual beli supaya dapat untung. Nah, itu tidak boleh masuk ke long term investment, ya. Itu tidak termasuk long term investment. Nanti akan kita bahas untuk saham yang dibeli untuk trading seperti yang dimaksud tadi ya. Tapi yang jelas saham jenis seperti itu tidak boleh dimasukkan ke long term investment. Kemudian yang kedua, aset tetap tidak digunakan dalam operasi. Nah, misalnya teman-teman nih perusahaannya punya gedung, tapi gedungnya itu nggak dipakai di dalam operasi. Nah, itu dimasukkan ke aset tetap tidak digunakan dalam operasi, dimasukkan ke dalam long term asset. Kemudian ada juga special fund. Misalnya nih teman-teman, ada memiliki pension fund untuk uang pensiun. Nah, itu kan merupakan
long term investment gitu. Kemudian bisa juga teman-teman misalnya ada expansion fund, atau adalah uang yang teman-teman tabung gitu ya, uang yang teman-teman tabung, dana, sejumlah dana yang mana sebenarnya dana ini adalah untuk tujuan di masa depan perusahaan, misalnya untuk ekspansi, untuk pembelian atau untuk pembangunan gudang atau apa. Nah, ini masuk ke special fund, uang-uang khusus. Nah, terakhir non-consolidated subsidiaries. Nah, ini adalah untuk anak-anak perusahaan yang teman-teman sudah beli tetapi ini belum dikonsolidasi ya, belum dikonsolidasi sehingga ini masuk ke dalam long term investment. Kemudian yang kedua ada property, plant and equipment. Nah, ini udah sering banget kita tahu ya, aset berwujud yang memiliki umur manfaat yang panjang dan digunakan dalam operasi perusahaan ya. Jadi kalau misalnya kita punya PPE, punya punya gedung. Kalau gedungnya dipakai dalam operasi perusahaan sehari-hari, berarti itu dia masuknya PPE. Tapi kalau gedung itu kita nggak gunain buat apa-apa, ya udah kita beli aja untuk spekulasi harga, siapa tahu naik gitu ya, untuk investasi aja. Nah, itu berarti masuknya ke long term investment gitu ya. Kemudian selanjutnya ada intangible asset, aset tidak berwujud namun bukan instrumen keuangan. Jadi contohnya itu seperti patent, rights, copyrights, atau juga bisa yang namanya goodwill. Nah, itu semua masuk ke intangible asset. Kemudian ada juga yang terakhir other asset. Other asset ini bisa juga long term prepaid expenses. Nah, misalnya kayak teman-teman bayar asuransi, prepaid insurance-nya langsung 3 tahun. Nah, yang 1 tahun itu kan akan jatuh tempo. Tapi yang sisa 2 tahun itu jatuh temponya masih lebih dari 1 tahun. Nah, ini boleh dimasukin ke other asset. Kemudian ada non-current receivables. Kemudian ada asset in special fund. Ada yang keempat property held for sale. Nah, itu. Jadi teman-teman misalnya punya gedung, gedungnya udah ada tujuan untuk dijual. Sekarang gedungnya mau dijual tapi belum laku. Tapi gedung ini juga tidak digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi bukan masuk ke PPE, bukan masuk ke long term investment, tapi masuknya itu adalah ke other asset. Karena teman-teman sudah fix mau jual gedung ini, tapi gedung ini belum laku, jadi masuknya ke other asset. Kemudian yang terakhir ada restricted cash or securities, yaitu uang yang memang dicadangkan untuk suatu kegiatan, ya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu contoh penyajian non-current asset pada statement of financial position. Nah, yang pertama-tama seperti biasa kita harus tulis judul, dan ingat judulnya itu tidak ada ditulis at the end atau as per ended. Nah, itu nggak ada ya, langsung tanggalnya aja, December 31st 2019, langsung tulis di tengah aset, non-current asset. Long term investment disebut pertama kali, apa nih? Investment in held for collection securities. Kemudian land held for future development. Jadi dia punya tanah tapi tanahnya itu masih belum dia papain karena dia mau menunjukkan ini untuk pembangunan di masa depan ya. Ini dapat totalannya, kemudian baru disebutkanlah PPE. Dia punya tanah, punya building. Nah, ingat ada accumulated depreciation-nya, jangan lupa, jangan ketinggalan. Lalu total PPE dapat angkanya, barulah disebutin intangible asset, dia punya capitalized development cost, ada goodwill, dan juga ada other identifiable intangible asset, dapat angkanya. Nah, kemudian ini di contohnya dia nggak ada contoh other asset ya, jadi ini cuma ada 3 aja, long term investment, PPE, dan intangible asset, ini dijumlahin. Kemudian terdapatlah non-current asset, total non-current asset sebanyak 974.100. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke current asset atau aset lancar. Jadi tadi urutannya kita pertama kali catat aset, kemudian kita catat non-current asset, kemudian kita akan mencatat
current asset atau aset lancar. Nah, aset lancar atau current asset ini artinya apa, Miss? Artinya adalah kas dan aset lain yang diprediksi entitas mampu diubah menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi, yang mana yang lebih lama. Nah, isinya itu apa aja? Isinya kita bisa lihat ada inventories. Teman-teman lihat ini persediaan. Nah, ini contoh aja ya. Basis of valuation itu lower of cost or net realizable value. Nanti teman-teman belajar di pertemuan terakhir sebelum UAS. Kemudian ada prepaid expenses. Nah, ini adalah yang beban-beban dibayar di muka, catat di cost. Kemudian ada AR atau receivables, dicatat estimated amount collectible. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya dikurang AFDA ya, allowance for doubtful account. Kemudian ada short term investment, generally fair value. Nah, untuk investment yang kalian tujuannya untuk trading atau tujuannya untuk diperjualbelikan, nah teman-teman masukin ke sini, ke short term investment. Atau bisa juga untuk investasi-investasi jangka panjang. Nah, udah mau jatuh tempo, misalnya bonds udah jatuh tempo dalam waktu 3 bulan. Nah, teman-teman boleh masukin juga ke sini short term investment. Kalau misalnya dalam 3 bulan lagi dia maturity date. Kemudian ada lagi cash and cash equivalent. Nah, ini dimasukin, dicatat di fair value. Nah, ini adalah contoh penyajian current asset pada statement of financial position. Teman-teman lihat di sini ada current asset, inventory, prepaid expenses, AR dikurang AFDA, short term investment, dan juga cash and cash equivalents. Nah, kemudian ditotalin, dapat deh total aset di sini di bawah. Nah, setelah kita selesai dengan aset atau harta, kita maju ke equity atau ekuitas atau modal. Nah, ini terdiri dari apa aja, Miss? Terdiri dari yang pertama share capital. Share capital itu apa sih? Yaitu jumlah nominal saham yang diterbitkan. Ingat ya teman-teman, di sini saya tulis diterbitkan, di-issued. Ingat ya, saham yang di-authorize, saham yang di-issued, dan saham yang beredar atau outstanding itu berbeda ya. Di sini saya tulis ini adalah jumlah nominal saham yang diterbitkan. Misalnya apa, Miss? Misalnya yang di-authorize 1 juta, tapi yang diterbitkan hanya 500.000 dan yang beredar hanya 400.000. Nah, berarti di sini kita pakai yang 500.000 dikali par value ya. Nah, ini bisa menyangkut saham biasa dan juga saham preferen. Kemudian ada share premium. Ini nilai lebih antara par atau stated value dengan paid in value capital. Jadi misalnya gini, misalnya par value-nya itu 10 per saham, tapi dijual di luaran 12. Nah, berarti ada selisih 2. Nah, selisih 2 ini dikalikan lembar saham, itulah masuk share premium. Kemudian ada retain earnings. Retain earnings ini atau laba ditahan. Sesuai dengan namanya, ini adalah keuntungan perusahaan yang belum didistribusikan. Kemudian, nah kalau misalnya udah didistribusikan, berarti itu jatuhnya jadi dividen gitu ya. Kemudian accumulated OC atau accumulated other comprehensive income, jumlah nilai dari item-item pendapatan komprehensif lain. Nah, pendapatan komprehensif lain kita udah pelajarin ya di pertemuan kemarin mengenai OC. Kemudian treasury share, saham biasa yang sudah diterbitkan perusahaan tetapi dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, seperti tadi Miss bilang, yang di-issued sama yang outstanding bisa beda. Yang di-issued 500.000 tapi yang outstanding 400.000. Nah, berarti ada 100.000 saham yang udah diterbitin tapi dibeli balik sama perusahaan. Nah, 100.000 ini dicatat sebagai treasury shares. Kemudian oh ya, satu lagi penting, treasury shares ini sifatnya adalah kontra account. Kontra account maksudnya apa, Miss? Kontra account artinya dia itu mengurangi si amount di equity. Jadi dia minus nanti, dia mengurangi. Nah, terus udah gitu yang terakhir ada non-controlling interest atau minority interest, yaitu porsi modal dari perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh entitas. Nah, teman-teman lihat di sini, ini adalah contoh penyajian equity dan non-current liabilities pada statement of financial position. Nah, teman-teman lihat di sini, yang pertama dicatat dulu nih segala share capital. Ingat dicatatnya share preference dulu.
share capital preference, share capital ordinary, share premium preference, share premium ordinary, retain earnings, AOC. Nah, AOC-nya loss. Nah, ingat, lihat treasury share sifatnya mengurangi less. Jadi dia tulis minus 12.750. Kemudian ada non-controlling interest 13.000. Nah, jadi total equity-nya adalah 900.082. Nah, bawahnya ini ada tambahan non-current liabilities. Nah, di sini ada bonds, ini maturity-nya di 2028 yang mana masih panjang, makanya ini masuk ke non-current liabilities atau hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Kemudian ada juga provision related to pension 75.000. Nah, ini berarti adalah dana spesifik ya, dana spesifik yang dikhususkan untuk pensiun. Nah, ini jadi adalah penyajian non-current liabilities. Nah, kemudian non-current liabilities itu sendiri apa, Miss? Yaitu kewajiban entitas yang tidak dibayarkan atau jatuh tempo dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal. Nah, contohnya itu adalah hutang yang muncul akibat dari sebuah pendanaan spesifik. Nah, itu contohnya misalnya tadi ya pensiun, bisa juga pendanaan ekspansi. Nah, itu bisa. Kemudian hutang yang muncul dari operasi perusahaan sehari-hari. Nah, itu bisa misalnya kita beli mesin. Nah, mesinnya itu mahal sehingga kita nyicilnya lebih dari 1 tahun. Itu bisa. Kemudian hutang yang masih tergantung keadaan di masa depan. Nah, ini hutangnya masih belum jelas, amount-nya masih belum jelas. Siapa yang tertanggungnya juga belum jelas. Nah, ini biasanya bentuknya provisi sih. Kalau misalnya nanti ada cara pencatatannya untuk provisi tersendiri di chapter yang berbeda ya. Nah, ini contohnya seperti provisi. Nanti kita belajarin. Kemudian current liabilities. Nah, current liabilities ini apa, Miss? Ini adalah kewajiban lancar. Kewajiban entitas yang dibayarkan ya, ini bukan yang tidak, ini yang dibayarkan atau jatuh tempo dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal. Contohnya apa? Contohnya hutang dari pengadaan atas barang dan jasa, pendapatan diterima di muka, kewajiban lain yang akan dibayarkan dalam kurun 1 tahun atau dalam siklus operasi normal. Nah, teman-teman, ini bentukannya. Jadi sehabis non-current liabilities di bawahnya langsung disambut current liabilities. Ada notes payable, accounts payable, interest payable, ada salaries and wages payable, ada provision related to warranties, ada deposit received from customers. Nah, ini ditotalin semua, masuklah total liabilities ya. Jadi non-current plus current dapat total liabilities, kemudian nanti ditambahin dengan jumlah equity-nya, dapatlah jumlah equity and liabilities. Nah, untuk lengkapnya seperti ini ya teman-teman. Ini harusnya itu disusun ke bawah. Jadi dari sini entar langsung lanjut lagi ke bawah sini ya. Bukan dipisah kanan kiri gitu. Jadi dari sini langsung lanjut ke bawah. Ini untuk yang asetnya, ingat non-current dulu, udah dicatat non-current semuanya, masuk ke current asset, di total asetnya. Kemudian equity liabilities masuk semua nih, equity, habis itu non-current liabilities, habis itu current liabilities. Nah, kemudian totalin total equity sama total liabilities, angkanya harus sama dengan total aset karena rumusnya aset sama dengan equity plus liabilities. Oke teman-teman, segitu aja pelajaran kita mengenai statement of financial position. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih, bye-bye.